Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dengan segala rahmat dan limpahannya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan acara spektakuler yang diadakan oleh keluarga besar SDN 1 Pasir Putih yang bertajuk Gebiar Akhir Tahun Ajaran 2024-2025, aksi nyata P5 dan inaugurasi kelas 6 SDN 1 Pasir Putih. Luar biasa sekali. Dan mohon izin saya untuk menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Desa Pasir Putih, Bapak Haji Zainal. Kemudian Dan Ramil, Kecamatan Bungatan atau yang mewakili. Kemudian PGRI Cabang Bungatan yang mewakili. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir datang untuk bergabung dengan keluarga besar SDN 1 Pasir Putih, membuka acara Bazar Ambiar pada pagi hari ini. Namun sebelum itu izinkan saya untuk melantunkan sebuah pantun untuk membuka kegiatan bazar pada pagi hari ini. Beli kentang ke pasar Siantar, beli delima bersama pujaan hati. Selamat datang di Pasar Ambiar. Aksi nyata P5 SDN 1 Pasir Putih si pasti beraksi pada pagi hari ini, dan secara simbolis kegiatan aksi nyata P5 dibuka secara langsung oleh Kepala SDN 1 Pasir Putih Bapak Muhammad Rahis. Maka dengan acara pembukaan bazar ini dipersilakan untuk para pengunjung yang berada di halaman SDN 1 Pasir Putih untuk menikmati pasar-pasar kuliner yang sudah berada stansannya berdiri kokoh di depan kelas masing-masing. Jadi pada petugas bazar yang sudah standby di standnya masing-masing bisa langsung membuka atau mempersilahkan para konsumen-konsumen tercintanya untuk menikmati jajanan kuliner yang sudah disediakan. Dan untuk para pengunjung yang berada di luar halaman sekolah juga bisa ikut berpartisipasi memeriahkan Bazar Ambiar yang dilaksanakan oleh SDN 1 Pasir Putih, dan tentunya dengan hidangan-hidangan yang luar biasa, masakan atau kuliner dengan kearifan lokal yang sudah dipersiapkan oleh anak-anak si pasti ini dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tentunya saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada wali siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, khususnya pengurus paguyuban SDN 1 Pasir Putih yang sudah dengan maksimal menyumbangkan tenaga, pikiran, dan materi untuk lancarnya kegiatan Gebiar Akhir Tahun Ajaran 2024-2025. Dan tentunya acara yang pertama ini, aksi nyata P5, merupakan usaha atau upaya dari SDN 1 Pasir Putih untuk mengajarkan kepada putra-putrinya bahwasanya dengan berwirausaha maka kita bisa meningkatkan perekonomian seperti yang sudah digadang-gadang oleh Mas Bupati Situbondo. Situbondo naik kelas dengan memanfaatkan UMKM untuk juga ikut naik kelas, dan salah satunya pada pagi hari ini Bapak Ibu bisa menikmati sajian kuliner dengan kearifan lokal ataupun karya-karya yang luar biasa yang sudah dihasilkan oleh siswa-siswi SDN 1 Pasir Putih, dan tentunya bersama wali siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Dipersilakan untuk adik-adik yang ingin membeli jajanan
ataupun makanan-makanan yang pada pagi hari ini kalau saya pantau dari sini luar biasa sekali karya-karyanya. Ada kerajinan tangan, handicraft dari paguyuban wali siswa beserta siswa. Dan mari kita saksikan bersama-sama. Inilah penampilan tari tandur tani oleh Putri Si Pasti. Selamat menyaksikan.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman tiga sahabat kita yang sudah berhasil menampilkan sesuatu yang luar biasa. Mari kita saksikan untuk penampilan berikutnya. Jadi anak-anak si Pasti ini berbagai macam bakat dan talenta. Kalau yang baru saja kita saksikan adalah sebuah tarian, maka penampilan selanjutnya kita akan mendengarkan salah satu penampilan dari putra atau putri SDN 1 Pasir Putih yang akan menampilkan suara emasnya. Siapakah dia yang ingin melantunkan satu buah lagu? Saksikan bersama-sama. Kemarin juga tampil di FLS 3N. Iya, tingkat kecamatan. Luar biasa sekali. SDN 1 Pasir Putih ternyata banyak anak-anak yang berbakat. Baik, kita saksikan bersama-sama salah satu suara emas dari anak-anak SDN 1 Pasir Putih. Suatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu lagu cintaku untuk mama. Apa yang
Beri tepuk tangan yang meriah untuk salah satu talent kita, putri cantik dari SDN 1 Pasir Putih yang sudah menyumbangkan suara emasnya luar biasa sekali. Dan saya berharap beberapa tahun kemudian dia akan menjadi salah satu penyanyi profesional. Amin amin ya robbal alamin. Dan baik Bapak Ibu, perlu saya umumkan lagi, barangkali yang masih memegang voucher untuk ditukarkan ke stand bazar yang sudah ada di depan kelas masing-masing. Sekali lagi, voucher yang masih ada di genggaman tangan dipersilakan untuk ditukarkan ke stand bazar masing-masing, karena kita ada break kurang lebih 10 menit. Kemudian kita akan masuk ke acara kirab kelas 6. Sudah ready? Oke. Baik, kita akan bersama-sama menyaksikan kirab pelepasan siswi terbaik SDN 1 Pasir Putih tahun ajaran 2024-2025. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru tegak, karena salam nawikan sunnah jangan memat tanda mulia. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru tegak, salam sejahtera semua kita pendidikan bangsa damai sentosa. Baik, inilah putra-putri terbaik SDN 1 Pasir Putih. Saya panggil untuk posisi kirab pertama ada Ahmad Gustav Fatoni dan Kamelia Az-Zahra, putra dari Bapak Gufron Halim dan Ibu Ruwaida. Tepuk tangan yang meriah, dipersilakan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Untuk barisan kedua ada Adanda Aji Saka, putra dari Bapak Bunarian dan Ibu Suminingsih. Dipersilakan Bapak Ibu untuk mengantar putra tercintanya. Terima kasih sudah menemani selama 6 tahun. Di barisan ketiga Alvin Dwi Octavian, putra dari Bapak Mistur dan Ibu Erviana Rosi Yuniarti. Lanjut, Dimas Dwika Agung, putra dari Hairus Saleh dan Evi Marta Susantika. Disambung oleh Faiz Romadani, putra dari Bapak Nuryadi dan Kibiati. Kemudian Jihan Fahira, putra dari Bapak Sadianto dan Bapak Kurni. Selanjutnya Kenzi Radinal Farizi, putra dari Bapak Muhammad Riko Abdal Basit dan Ibu Lia Julianti. Selanjutnya Kirana Kanza Salsabila, putra dari Bapak Muhammad Hasan dan Ibu Endah Ristiana. Selanjutnya Miftatri Yusyabiran, putra dari Bapak Sawi Purnomo dan Ibu Pusriati. Disusul oleh Muhammad Afandi, putra dari Bapak Abdus Syukur dan Ibu Maimunah. Selanjutnya Muhammad Maltuf Saufar Rizki, putra dari Bapak Adi Baihaki dan Ibu Rumiati. Kemudian disusul oleh Muhammad Diki Pranata, putra dari Bapak Fadli dan Ibu Asri Wahyuni. Disusul oleh Muhammad Khairun Nas,
putra dari Bapak Usman Yanto dan Ibu Nurhayati. Selanjutnya Nadifa Konita, putra dari Bapak Ujang Heri Riswanto dan Ibu Nurul Septimal Aziza. Disusul oleh Nazilatul Rifkia, putra dari Bapak Samhari dan Ibu Misyati. Selanjutnya Putri Ananti Maharani, putra dari Bapak Sutaji dan Ibu Dwi Wahyu Antika Sari. Selanjutnya Robi Aditya Hermansyah, putra dari Bapak Eko Satria Hermawan dan Sylvia Mayasari. Disusul oleh Sina Faradisa, putra dari Bapak Musawir dan Ibu Rita. Disusul yang terakhir Siti Khofidatur Rofiah, putra dari Bapak Mukhlis dan Ibu Aprilia. Kemudian diikuti oleh Bapak Kepala Sekolah Muhammad Rais dan juga Bapak Anton dan juga Bapak Ibu Guru dari SDN 1 Pasir Putih. Dan inilah ke-20 putra putri terbaik dari SDN 1 Pasir Putih yang hari ini secara simbolis dihantarkan oleh para pendidik atau guru-guru tercintanya untuk menyelesaikan pendidikan selama kurang lebih 6 tahun di SDN 1 Pasir Putih. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Bungatan, yang hari ini beliau juga sempatkan hadir bersama kita, Bapak Fathur Rosyid MPD. Selamat menikmati bazar Bapak yang sudah disediakan oleh keluarga besar SDN 1 Pasir Putih. Sembari kita menunggu untuk menginjak ke acara yang selanjutnya, dipersilakan kepada Bapak Ibu tamu kehormatan ataupun wali siswa yang hadir pada hari ini untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Terima kasih untuk para dancer-dancer yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pasir Putih, yang saya hormati Forkopimda, yaitu yang hadir Bapak dan Ramil atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua PGRI Kecamatan Bungatan yang menghadiri wakilnya, ketuanya ada di SDN Beletok. Yang saya hormati Kepala Sekolah beserta Dewan Guru SDN 1 Pasir Putih. Yang saya hormati wali siswa beserta tokoh masyarakat. Dan yang saya hormati semua undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih dikaruniai nikmat oleh Allah, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa bermuajahah, bertemu di halaman SDN 1 Pasir Putih ini dalam rangka acara gebiar aksi nyata P5 dan inaugurasi siswa kelas 6. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya memberikan apresiasi terhadap paguyuban yang telah melaksanakan acara di hari ini. Mudah-mudahan jerih payah ibu-ibu sekalian paguyuban, wali murid dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Dan juga terima kasih kepada kepala sekolah beserta dewan guru yang telah mendukung paguyuban wali siswa untuk melaksanakan acara di pagi hari ini. Yang kedua, pada hari ini ada dua momentum yang perlu Bapak dan Ibu renungi dan ingat. Yang pertama, pada hari ini tadi jam 7 sudah diadakan upacara bendera menyambut hari lahirnya Pancasila, yang memang 1 Juni kemarin karena ketepatan pada hari Minggu, maka upacara dilaksanakan di belakang pendopo Kabupaten Situbondo, yaitu pada pagi hari ini untuk menyambut hari jadi Pancasila. Yang kedua, yaitu siswa-siswi kelas 6 kalau SD, kelas 9 kalau SMP, pada hari ini akan diumumkan tentang kelulusan siswa kelas 6. Oleh karena itu saya berharap agar nanti semuanya bisa lulus 100% di SDN 1 Pasir Putih ini. Tentunya nantinya ada anak siswa-siswi ini setelah lulus akan mengharapkan atau mendapatkan ijazah. Perlu diketahui kepada siswa dan wali murid kelas 6 bahwa sekarang sudah ada perubahan tentang ijazah. Kalau dulu ijazah itu dicetak oleh Peruri, Percetakan Uang Republik Indonesia, yang langsung dikirim oleh Kemendikbud ke tingkat provinsi berupa belangku kertas. Setelah itu
langsung dikirim ke tingkat kabupaten kota oleh Dinas Pendidikan pada umumnya. Setelah itu baru diberikan kepada sekolah masing-masing dan belangko itu akan ditulis nama siswa dan orang tuanya. Itu kalau setahun yang lalu. Namun sekarang sudah ada perbedaan. Perbedaannya apa atau perubahannya apa? Anak-anak nanti yang sudah lulus, maka data itu akan diinput di laman Kemendikbud melalui portal Kemendikbud. Melalui portal Kemendikbud itu ada laman, di sana ada yang namanya pengelolaan ijazah. Berarti sekarang ijazahnya potra-potrenya panjenengan tak ngangkui kertas sepadeben pinti minah, namun memakai ijazah elektronik namanya. Bedanya ijazah elektronik itu kalau sekolah sudah menginput, maka nanti akan bisa dicetak di sekolah masing-masing. Maka gak usah langsung nulis, Pak Guru tidak usah nulis ijazah di kelas 6. Cukup nanti mencetak, mengeprint, diberikan kepada anak yang sudah lulus. Itu pun juga berbeda. Kalau dulu satu kertas di sana di baliknya ada nilai. Namun sekarang seperti perguruan tinggi, anak akan menerima ijazah berupa kertas, sedangkan nilainya berpisah, namanya transkrip nilai. Berarti nanti anak-anak kelas 6 akan menerima dua kertas, yang satunya adalah ijazah, yang kedua adalah nilai transkrip, berarti berbeda. Itu pun kepada anak-anak yang mau mondok misalnya. Kalau tahun lalu masih bingung, masih menunggu karena ada cap 3 jari. Sekarang di ijazah sudah tidak ada cap 3 jari, sudah tidak ada nama orang tua, hanya nama siswa sendiri. Sehingga tidak perlu orang tuanya mengurus akte kelahiran, mengurus anak dari seorang ibu, kan seperti itu. Sehingga sekarang tidak usah seperti itu. Artinya ijazah itu sama dengan ijazahnya para mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, setelah nanti lulus, maka sudah mendaftar ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau ke SMP. Tentunya SMP sudah mulai dulu sudah membuka pendaftaran, karena pendaftaran juga ada dua macam. Ada pendaftaran secara online, ada pendaftaran secara offline. Di kota, pendaftaran online sudah dibuka mulai sejak bulan Mei. Nah, kalau anak-anak masih belum mendaftar secara online, maka bisa mendaftar secara offline nantinya di SMP yang sudah ditentukan oleh zonasinya. Itu untuk anak kelas 6. Nah, sekarang untuk anak siswa kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 1 sampai kelas 5, maka nantinya akan diadakan somatif akhir semester. Tetapi sekarang istilah itu sudah berubah menjadi SAT, somatif akhir tahun. Sudah berubah lagi, ya. Anak kelas 1 sampai kelas 5 nanti akan melaksanakan somatif akhir tahun itu pada tanggal 10 sampai tanggal 14. Oleh karena itu saya mohon kepada wali murid agar tetap anak-anaknya dipantau, dijaga, suruh belajar, karena ujian masih akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai tanggal 14. Setelah itu baru setelah selesai somatif, maka guru akan mengelola nilai yang akan dimasukkan kepada rapot. Di sana rapot ada rapot yang namanya rapot juga akan dimasukkan ke Dapodik. Oleh karena itu
wali siswa betul-betul mengawasi anaknya supaya tetap belajar di rumah. Nah, setelah selesai melaksanakan somatip itu, maka semula tanggal 21 akan diberikan, tetapi ada perubahan. Perubahannya nanti tanggal 26 baru diberikan rapot itu kepada anak-anak yang kelas 1 sampai kelas 5. Nah, setelah itu baru libur akhir tahun masuk sampai tanggal 14. Masuk sampai tanggal 14 Juli. Jadi tanggal 14 Juli ini memasuki tahun pelajaran 2025-2026. Itu pun juga harus diketahui semua wali siswa. Ada perubahan yang sangat signifikan, yaitu apa? Tentang lama sekolah. Hari sekolah yang biasanya 6 hari, maka pada tanggal 2 Mei kemarin Bapak Bupati sudah meluncing tentang lama hari sekolah menjadi 5 hari sekolah. Yang biasanya 6 hari, mulai hari Senin sampai hari Sabtu, sekarang sekolah mulai hari Senin sampai hari Jumat. Berarti libur 2 hari, hari Sabtu sampai Minggu libur. Libur untuk apa? Untuk dimanfaatkan berlibur bersama keluarga, sehingga anak-anak itu banyak bermain dengan keluarga, bisa berkumpul dengan keluarga. Cukup menerima pendidikan di pendidikan formal, yaitu 5 hari, mulai hari Senin sampai hari Jumat. Itu pun ada konsekuensinya. Konsekuensinya karena harinya dimampatkan, maka pembelajarannya ditambah. Yang semula anak-anak itu masuk jam 7, maka nanti di tahun ajaran baru 2025-2026 itu akan masuk mulai kegiatan proses belajar mengajar dimulai jam 6.30, berarti setengah petok. Setengah 7 anak-anak sudah ada di sekolah sebelumnya, berarti 5 menit kemudian sudah ada di sekolah, karena jam 6.30 sudah dimulai kegiatan belajar mengajar. Yang semula pulangnya jam 12.20, sekarang pulangnya adalah jam 12.30 alias setengah setong. Ini khusus untuk siswa-siswi. Oleh karena itu perlu diketahui kepada wali siswa agar ini betul-betul diperhatikan, sehingga nantinya anak-anak itu bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi aturan yang sudah ditentukan. Ini sudah sesuai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu bangun pagi. Maka harus dibangunkan lebih pagi sehingga nanti ke sekolah tidak terlambat. Yang terakhir, untuk penerimaan siswa baru. Kalau dulu namanya penerimaan peserta didik baru, BBDP, PBDP, penerimaan peserta didik baru. AUBE sekarang sudah berubah menjadi SPMB, sistem penerimaan murid dari siswa ke murid baru. Tentunya perubahan ini juga ada 2 cara. Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi adalah online dan offline. Untuk Kecamatan Bungatan khusus SD tahun ini masih melaksanakan SPMB secara offline. Tapi saya berharap untuk tahun depan akan sudah melaksanakan pelaksanaan SPMB-nya sudah melalui online. Bagaimana SPMB ini, Pak? SPMB ini secara aturannya sekolah yang hanya 1 kelas yang disediakan untuk kelas 1, maka jumlah maksimalnya harus 28. Berarti kalau di SDN 1 Pasir Putih ini sudah menerima murid baru,
Kalau hanya satu kelas, maka itu hanya menerima murid baru sebanyak 28. Tetapi kalau ada kelas lagi, masih mau nambah menjadi 2 kelas, menjadi kelas paralel, maka minimal jumlahnya harus 10. Ada Pak, tapi 9 tidak bisa, harus ditolak Pak. Bukan Pak Rais, bukan Dewan Guru yang menolak, tetapi sistem di Dapodik yang akan menolak tentang hal itu. Oleh karena itu, jangan protes kepada sekolah, itu adalah sistem yang bekerja di pusat. Sehingga walaupun bagaimana Bapak dan Ibu, wali siswa, masyarakat juga, kalau anaknya mau disekolahkan di sini, tapi sini sudah menolak, tidak bisa dipaksakan. Karena Dapodik nanti yang akan menolak. Kalau sudah tidak mempunyai Dapodik, maka anak putra putri Bapak itu tidak akan diakui walaupun bagaimana. Oleh karena itu perlu diketahui, satu kelas jumlahnya 28. Kalau mau menjadi 2 kelas atau ambil 2 kelas, maka minimal jumlah yang harus diambil adalah 10. Berarti 28 plus 10. Itu yang harus diperhatikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf kepada Dewan Guru, kepada kepala sekolah, kepada undangan. Mungkin saya tidak bisa mendampingi sampai selesai, karena sebentar lagi akan menghadiri undangan itu, undangan lagi di SMP 1 Melandingan. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf, saya tidak bisa mendampingi, saya langsung ke SMP 1 Melandingan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.